Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia kelas 5 bab 8. Adapun unsur kebahasaan yang kita pelajari adalah awalan ter. Namun, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca teks dengan judul Berhenti Menggangguku. Bruk, Titan tersungkur di depan pintu kelas karena tersandung kaki Bobby yang sengaja dijulurkannya. Titan hanya diam dan berusaha memungut kacamatanya yang terpental sambil berdiri. Namun dengan cepat Bobby merampasnya. Tolong kembalikan kacamataku. Titan yang tidak dapat melihat dengan jelas tanpa kacamata berusaha merebutnya dari tangan Bobby. Kemudian ia terjatuh kembali dengan keras. Bobby bahkan mengejeknya dengan suara lantang. Hei Titan, percuma kamu pakai kacamata kalau tidak bisa melihat jalan. Hahaha, dasar mata empat. Bobby akhirnya melemparkan kacamata Titan ke lantai sambil mengancam Titan. Awas ya kalau lapor ke ibu guru. Bobby masih menertawakan Titan yang memungut kacamatanya dengan menahan tangis. Ya, Bobby memang hampir setiap hari mengagut Titan dan mengancamnya agar tidak melaporkan ke guru. Titan tidak mengerti alasan Bobby memperlakukannya seperti itu. Kring! Bel istirahat berbunyi. Titan berniat ke kantin, tetapi di lorong sekolah ia berpapasan dengan Bobby. Titan berbalik arah karena masih ingat kejadian tadi pagi. Namun Bobby dengan cepat menghampiri Titan dan mengejeknya dengan nama panggilan si mata empat. Hei Titan, si mata empat, kamu sengaja ya pakai kacamata supaya terlihat seperti anak pintar. Bobby mulai mengganggu dengan kalimat-kalimat ejekannya. Namun suara Bobby terdengar oleh Ibu Ninda yang kebetulan melintas. Ibu Ninda segera memanggil Bobby dan Titan ke ruangannya. Ibu Ninda bertanya pada Bobby alasan ia melakukan hal itu pada Titan setelah mengetahui bahwa Bobby melakukannya hampir setiap hari. Saya sebenarnya iri pada Titan karena dia anak terpandai di kelas, Bu. Tidak pernah ada pelajaran yang susah buat dia. Sedangkan aku... Dengan suara lembut, Ibu Ninda menasihati Bobby bahwa tindakan yang dilakukan Bobby tidak baik. Apa yang kamu lakukan itu termasuk tindakan merundung atau bullying, Bobby. Tindakan itu sangat tidak baik karena dapat menimbulkan dampak negatif pada diri Titan. Ia bisa sedih dan menjadi tidak nyaman bersekolah. Tidak adil, bukan? Hal itu tidak sesuai juga dengan nilai yang diajarkan di sekolah. Bila kamu ingin memiliki prestasi seperti Titan, sebaiknya kamu belajar bersama Titan agar kamu dapat mencontoh cara belajar Titan hingga ia berprestasi. Bobby terdiam mendengar nasihat ibu guru. Ia menunduk dan merasa malu. Tindakannya selama ini salah dan telah menyakiti temannya. Apalagi setelah ia tahu bahwa Titan tidak pernah membencinya. Bahkan ia mengajak Bobby untuk belajar bersama di rumahnya besok sore. Akhirnya Bobby meminta maaf kepada Titan dan berjanji untuk menjadi teman yang baik. Nah, selanjutnya adalah kegiatan setelah membaca. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa masalah yang dihadapi Titan? Ya, Titan memiliki teman sekelas yang bernama Bobby dan suka mengganggunya dan memberikan julukan si mata empat. Mengapa Bobby suka mengganggu Titan? Ya, karena Bobby tidak suka dengan Titan. Bobby iri terhadap Titan yang pintar dan tidak pernah menemui kesukaran selama belajar. Pertanyaan ketiga, bagaimana ibu guru bisa mengetahui kejadian ini? Ya, kebetulan ibu guru sedang melintas saat Bobby mengganggu Titan. Pertanyaan keempat, apakah nasihat ibu guru? Ya, kalian benar. Ibu guru mengingatkan bahwa tindakan Bobby itu tidak benar dan merugikan orang lain. Ibu guru menasihati Bobby agar berteman dan belajar dengan Titan jika masalahnya adalah iri pada prestasi Titan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana Bobby menyikapi nasihat bu guru? Ya, Bobby merasa malu akan kesalahannya dan meminta maaf kepada Titan. Anak-anak, pada teks bacaan berhenti menggangguku tentunya kalian melihat kata yang dicetak dengan warna kuning, yaitu ada kata tersungkur, terdengar, terpental, terpandai, terjatuh, dan terdiam.
Nah, kata-kata tersebut memiliki awan ter. Apakah kalian mengetahui maknanya? Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Makna imbuhan ter. Yang pertama, menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Contohnya, terdiam, terkunci, terbuka. Yang kedua, menyatakan paling. Contohnya, terpandai, yaitu paling pandai, terindah, paling indah, tertinggi, paling tinggi. Yang ketiga, menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Contohnya, tersungkur, tiba-tiba tersungkur, tertawa, terkejut. Dan yang terakhir, makna imbuhan ter adalah menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Contohnya, terdengar, terganti, terlupa. Mari selanjutnya kita berlatih menentukan makna imbuhan ter pada kalimat berikut ini. Yang pertama, Marty menjadi atlet tercepat yang sampai di garis finish. Makna imbuhan ter pada kata tercepat menyatakan paling. 2. Asi terkejut menyaksikan Rana memukul temannya. Makna imbuhan ter pada kata terkejut adalah menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Bukunya tertinggal di rumah. Makna imbuhan ter pada kata tertinggal adalah ia menyatakan perbuatan tidak disengaja. 4. Peraturan itu tertulis dalam buku tata tertib sekolah. Makna imbuhan ter pada kata tertulis adalah ia menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.